ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Itu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif. Sebanyak 11 korban ledakan di SMAN 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Mayoritas pasien yang masih dirawat mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran akibat ledakan saat sholat Jumat di musola SMAN 72 pekan lalu. Sebagian bahkan memerlukan tindakan lebih lanjut berupa operasi. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. Kami juga mulai melakukan asesmen lebih mendalam. Jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu, hingga hari ini kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung. Namun diterapkan melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Pintu pagar SMA juga tertutup rapat dan dijaga POM TNI Angkatan Laut. Meski begitu, beberapa guru terlihat masuk ke sekolah pada pagi hari ini untuk memandu pembelajaran daring. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Kapolda Metro Jaya mengungkap profil dari anak berkonflik dengan hukum yang melakukan peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan memiliki ketertarikan dengan konten kekerasan. Namun, Kapolda memastikan anak yang berkonflik dengan hukum itu tidak terkait dengan jaringan tertentu. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Polisi juga mengungkap hasil penyelidikan ledakan di SMAN 72 Jakarta berdasarkan rekaman CCTV. Polisi mengungkap pelaku memiliki motivasi dendam dan kerap mengunjungi situs yang berkonten kekerasan. Yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam, gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan atensi penuh soal pengawasan konten kekerasan di media sosial yang diindikasi jadi salah satu penyebab pelaku melakukan peledakan di sekolahnya. Bahwa ada konten-konten yang juga
bermuatan negatif karena karena terkait dengan kasus ini adalah bermuatan kekerasan, ini tentu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif, yaitu salah satunya adalah kekerasan dan tentu muatan negatif lainnya, misalnya pornografi, misalnya judi online, dan lain sebagainya. Dari kasus ini, KPAI pun menekankan pihak sekolah dan keluarga tidak boleh abai dengan kesehatan mental anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana lanjutan proses hukum dari kasus ledakan SMAN 72 ini? Kita perbincangkan dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Pak Budi, selamat petang. Selamat sore, Mbak. Pak Budi, kalau sejauh ini polisi sudah meminta keterangan anak yang berhadapan dengan hukum juga kah? Ya, terima kasih. Sampai dengan hari ini, proses penyidikan ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sudah diminta beberapa keterangan saksi, baik itu anak sebagai saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi kita harus melihat prioritas utama adalah bagaimana memulihkan kondisi medis dan psikis, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk orang tua dan rekan-rekan sejawat yang dekat dengan ABH ini, sudah beberapa orang dimintain keterangan. Ini proses masih berjalan, Mbak, dari rekan-rekan penyidik. Kita masih menunggu karena memang kita harus melihat memprioritaskan kondisi kesehatan dari para saksi ini dulu. Pak Budi, tapi mungkin bisa dijelaskan juga ketika anak berkonflik dengan hukumnya ini juga ya satu masih di bawah umur, kedua juga penanganan medisnya masih jadi prioritas. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh polisi seperti apa? Ya, selain dari penanganan proses penyidikan perkara, pihak kepolisian juga harus hadir di dalam pelaksanaan pemulihan trauma terhadap ledakan bom tersebut. Baik itu dari sisi guru, dari korban, anak-anak korban lainnya, sampai dengan pihak kepolisian untuk membersihkan area ledakan. Mengingat untuk tidak menimbulkan bekas-bekas ataupun puing-puing sisa dari ledakan, ini mengakibatkan memunculkan trauma kepada anak-anak tersebut. Ini juga sudah dibersihkan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, berharap operasional belajar mengajar di minggu ini sudah berjalan normal seperti biasa. Pihak kepolisian hadir dalam pelaksanaan trauma healing, mulai dari SDM, Biro SDM Polda Metro Jaya, SDM Mabes Polri, bekerja sama dengan HIMSI, dan seluruh komunitas, termasuk melibatkan KPAI dan beberapa komponen di dalam proses pelaksanaan trauma healing dan proses penyidikan. Pak Budi, dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini juga masih ditangani secara intensif secara medis, untuk memastikan motifnya itu seperti apa? Sudah bisa disimpulkan secara pasti? Ya, kemarin sudah saat rilis, Bapak Kapolda menyampaikan secara paripurna ya, secara runtun dan komprehensif, termasuk Densus 88 menyampaikan tentang motif. Yang pertama kami menegaskan, kejadian ini tidak terkait tentang jaringan teror. Itu kita tekankan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar tidak simpang siur. Yang kedua, motif ini terbawa dari persoalan pribadi, murni dari pribadi yang bersangkutan. Nah, ini juga masih proses pendalaman, mengingat kondisi anak berkonflik dengan hukum ini juga dalam proses pemulihan, karena baru selesai melaksanakan operasi, termasuk luka-luka yang masih dialami, ini juga kita fokus untuk pemulihan. Jadi kita masih mohon waktu, rekan-rekan penyidik masih bekerja secara maraton, baik itu dari sisi kedokteran termasuk dari rekan-rekan penyidik. Pak Budi, kalau untuk menjawab kekhawatiran ketika mereka nanti siswa di SMAN 72 kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dikhawatirkan ada ketakutan soal keamanan, itu apakah polisi juga dengan sekolah ada koordinasi? Pastinya Mbak, polisi dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, seluruh komponen dan elemen yang terkait untuk sama-sama memonitor, memantau, dan mengawal proses belajar mengajar ini dapat berjalan normal.
Pada saat rilis, Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa situasi pasca ledakan sudah aman dan terkendali. Artinya, pihak kepolisian juga hadir pada saat nanti akan proses belajar mengajar melalui offline apabila sekolah sudah dibuka. Saat ini pembelajaran juga dilaksanakan melalui daring. Tapi maksudnya secara detail bentuk kehadiran dan pengawalan ketika sudah offline lagi itu seperti apa Pak? Pengamanan, ada berapa personil yang diterjunkan? Ya, artinya juga tidak menimbulkan rasa takut, rasa khawatir ataupun mencekam ya. Ini juga harus kita cerna secara bersama-sama. Semua komponen itu hadir untuk menyelesaikan persoalan pasca ledakan. Bukan berarti dengan menunjukkan personil kehadiran, personil beberapa orang terlihat di depan, itu juga menimbulkan rasa aman, tetapi itu juga harus kita sama-sama kaji. Mungkin kita juga selalu akan berkomunikasi dengan para guru untuk bisa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, himbauan bagi ruang lingkup sekolah, bagaimana ada rasa kepedulian dari teman-teman terdekat, dari para guru melihat murid-muridnya yang butuh pendampingan. Ini juga menjadi suatu perhatian bagi kita semua. Pak Budi, kalau untuk merangkai konstruksi perkaranya sendiri dari polisi akan memeriksa ahli siapa saja? Ya, nanti akan melibatkan pasti terkait tentang perlindungan anak. Proses terhadap penanganan perkara anak melibatkan Bapas. Kita juga akan minta KPAI bersama-sama memonitor, mengawal perkara ini. Nanti ada P3PA terhadap UPTD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI. Kita akan melibatkan semua komponen terkait tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pak Budi, kemarin kan juga sempat disebutkan kalau anak berkonflik dengan hukum ini terpapar konten dari media sosial. Nah, ini apakah akan mengarah kepada pengembangan, termasuk ia ada di grup mana saja, siapa saja yang ada di sana, sejauh mana nantinya penyelidikan lagi? Ya, terima kasih Mbak. Ini pasti selalu akan didalami, termasuk terhadap situs, terhadap konten mana yang digunakan menjadi pusat edukasi si anak. Ini kami masih mendalami. Kami juga akan berkomunikasi dengan pihak Komdiji, pihak-pihak yang berkompeten untuk sama-sama kita duduk bersama agar bisa memitigasi terhadap konten yang dilarang bagi anak-anak, apalagi itu mengakibatkan memicu trigger menjadi suatu upaya, suatu langkah tindakan kekerasan. Tapi pengembangannya untuk ke konten-konten yang sangat mungkin membuat anak-anak lain terpapar, itu nanti akan seperti apa juga Pak? Apakah sudah ada pemeriksaan lanjutan? Sudah di-profiling juga orang-orang yang ada di grup itu atau konten tersebut? Ya, ini masih didalami dari pihak Direktorat Siber Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Densus 88 terkait tentang kita mendapatkan beberapa device. Ini juga akan dilakukan digital forensik. Kami masih menunggu hasil digital forensik yang dimiliki oleh anak berkonflik dengan hukum. Dari hasil digital forensik tersebut, baru pihak penyidik ataupun pihak kepolisian baru bisa mengambil langkah selanjutnya dari mana asal sumber berita ataupun situs yang dapat memberikan edukasi kepada ABH tadi. Oke, untuk melengkapi tadi berkas perkara juga Pak, artinya paling dekat rencana akan siapa yang akan diminta keterangan Pak? Yang pasti kan kalau dari terkait tentang info situs, pasti kita akan mulai saksi ahli dari Undang-Undang ITE ataupun Komdiji ya. Kita juga akan mendalami tentang saksi-saksi terhadap yang berkompeten terhadap anak, masih ahli pidana. Ini akan juga kita libatkan semua, Mbak. Kalau untuk kasusnya Pak, saksi selain ahli, saksi yang juga akan dipanggil dalam waktu dekat siapa lagi? Yang pasti adalah orang-orang yang berada di sekitar kejadian peristiwa ledakan. Baik itu adalah kerabat, teman-teman sekolah, guru, orang yang bisa menyaksikan langsung. Begitu juga kami akan memeriksa saksi ahli dari Puslapfor dan Jibom. Mengingat bahan ledakan ini berasal dari apa, bagaimana sistem perakitan dan lain-lain, ini akan dijelaskan oleh mereka-mereka yang expert di bidang. Termasuk juga keluarga dari anak berkonflik dengan hukum ya Pak berarti? Ya, betul Mbak. Oke, baik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak.